warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada presentasi kami kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, sebelum masuk ke materi, maka kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dian Dari dengan NIM 23042020 sebagai moderator, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rida Zahwa dari NIM 23012287. Perkenalkan, nama saya Fadila Petra dengan NIM 23042346. Saya Diani Wahid Prayogi dengan NIM 23042345. Saya Irfan dengan NIM 23042054. Saya Nifat Rinda dengan NIM 23042290. Saya Ahmad Ikhlas dengan NIM 23042104. Saya Jarus Ramadhani Sopale dengan NIM 23042140. Baiklah, mungkin langsung saja masuk ke materi kami yang akan kami bahas, yaitu mengenai pembangunan sekolah menengah atas baru, mewujudkan pendidikan merata di Kabupaten Teluk Dalam. Mungkin untuk materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Hadana Zahwa, yaitu mengenai tentang perencanaan pembangunan dan pengarahan sumber daya. Kepada saudari Zahwa disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bang Rato. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembangunan dan pengarahan sumber daya. Pertama yaitu perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan Teluk dilakukan melalui studi kelayakan yang mendalam dan menyesuaikan lokasi serta kebutuhan masyarakat. Studi kelayakan adalah langkah awal yang memastikan pembangunan sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Kecamatan Teluk Dalam. Analisis ini mencakup ulasan data, kebutuhan dan lokasi tempat untuk memvalidasi. Berdasarkan data dinas pendidikan tempat, sekitar 800 siswa sekolah menengah atas belum terlayani karena jarak sekolah yang terlalu jauh. Dengan mengacu pada teori perencanaan regional oleh Kesman, lokasi strategi dipilih di Desa Tanjung Aman yang terletak di tengah kabupaten dan memiliki akses transportasi yang baik. Desain pembangunan mengikuti standar Permendikbud nomor 24 tahun 2007, mencakup ruang kelas, laboratorium sains, perpustakaan, lapangan olahraga, pemetaan panjang termasuk ketersediaan ruang guru dan teknik sehat. Misalnya ruang laboratorium dirancang dengan ventilasi baik dan meja praktik modern untuk menunjang pembelajaran berbasis eksperimen. Kedua yaitu pengarahan sumber daya. Pengarahan sumber daya yang efisien adalah kunci sukses pembangunan. Bahan bangunan seperti semen, pasir, batu, baja, bata, dan kayu dipesan dari penyedia lokal. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi biaya transportasi, tetapi juga mendukung ekonomi lokal menurut teori logistik lokal oleh Christopher. Selainnya itu, pembangunan ini melibatkan ahli konstruksi seperti insinyur sipil dan arsitek untuk merancang bangunan yang sesuai dengan standar SNI. Pekerja lokal direkrut untuk pekerjaan umum, mempercepat proses sambil memperdayakan masyarakat setempat. Perencanaan logistik yang matang diperlukan untuk memastikan pengembangan tiba tepat waktu. Jadwal pembangunan diatur dengan baik untuk meminimalkan hambatan, sehingga penyelesaian proyek dapat dilakukan tepat waktu sesuai dengan prinsip manajemen proyek. Sekian penjelasan dari saya dan kembali kepada saya. Selanjutnya langsung saja materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Fani Fadila, yaitu tentang pengarahan partisipasi masyarakat. Kepada rekan saya Fani Fadila, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang pengarahan partisipasi masyarakat, di mana partisipasi adalah masyarakat merupakan kunci untuk memastikan keberhasilan pembangunan sekolah menengah atas baru di Kecamatan Teluk Dalam dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam setiap tahap proses pembangunannya. Yang mana peran masyarakat dalam proses pembangunan ini memiliki peran yang penting dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Keterlibatan ini tidak hanya menciptakan rasa kompetisi, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Gotong royong dan dukungan moral dari masyarakat menjadi nilai yang penting dalam budaya masyarakat di Kecamatan dalam. Melalui dukungan moral dan fisik, masyarakat berkontribusi langsung dalam pembangunan serta menciptakan lingkungan inklusif dan kolaboratif bagi para pendidik dan siswa nantinya. Komunikasi dengan masyarakat. Komunikasi yang intensif antara sekolah dan masyarakat dapat memperkuat rasa kepemilikan terhadap pembangunan sekolah melalui forum diskusi dan penyampaian informasi yang transparan. Masyarakat dapat terlibat dalam keputusan penting dan memberi masukan terkait dengan pembangunan. Jadi itu saja
Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Kami Fadila. Untuk materi selanjutnya mengenai anggaran pembiayaan dapat disampaikan oleh rekan saya Tihani Wahid Prayogi kepada Tihani Silakan. Baik, saya akan menyampaikan tentang anggaran pembiayaan. Anggaran proyek pendidikan berasal dari berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan dan transparansi dalam penggunaan data. Berikut adalah anggaran pembiayaan pembangunan SMA di Kecamatan Donggala. Anggaran ini bersifat perkiraan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal serta sumber daya manusia. Yang pertama, biaya pembangunan fisik. Terdiri dari pembangunan gedung utama seperti ruang kelas, laboratorium, dan ruang guru. Ya. Yang pertama, biaya pembangunan fisik. Terdiri dari pembangunan gedung utama yaitu ruang kelas, laboratorium, dan ruang guru. Pembangunan 10 ruang kelas. Estimasi biaya pembangunan ruang kelas adalah 500 juta. Total untuk 10 ruang kelas 5 miliar rupiah. Laboratorium IPA untuk 2 ruangan yaitu 1.500.000 rupiah. Laboratorium komputer 1 500 juta. Ruang multimedia 400 juta. Ruang kepala sekolah dan guru untuk 2 ruangan 300 juta. Toilet 4 unit 400 juta rupiah. Total untuk pembangunan fisik adalah 8 miliar 100 juta rupiah. Biaya infrastruktur pendukung terdiri dari pembangunan jalan akses dan parkir sekitar 600 juta rupiah, pembangunan taman dan lanskap 200 juta rupiah, pembangunan pagar sekolah 300 juta rupiah. Total infrastruktur yaitu 1 miliar 100 juta rupiah. Biaya peralatan dan sarana. Peralatan pendidikan seperti meja, kursi, papan tulis sekitar 500 juta rupiah. Peralatan laboratorium IPA dan komputer sekitar 600 juta rupiah. Multimedia dan audiovisual 200 juta rupiah. Total peralatan dan sarana yaitu 1 miliar 300 juta rupiah. Selanjutnya biaya tenaga kerja terdiri dari pekerja konstruksi seperti tenaga ahli dan tenaga lapangan. Estimasi biayanya 1 miliar 200 juta rupiah. Tenaga pengawas dan konsultan 500 juta rupiah. Untuk total tenaga kerja yaitu 1 miliar 700 juta rupiah. Selanjutnya biaya administrasi dan lainnya. Biaya izin dan pengurusan dokumen 100 juta rupiah. Biaya transportasi dan logistik 50 juta rupiah. Cadangan dan kontingensi 250 juta rupiah. Totalnya 400 juta rupiah. Total dari anggaran pembiayaan pembangunan SMA adalah 12 miliar 600 juta rupiah. Anggaran pembangunan akan bersumber dari APBN dan dana desa serta kontribusi dari pihak swasta. Pengelolaan anggaran akan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Masyarakat dapat mengakses informasi terkait alokasi dana melalui media. Tim pengawas akan melakukan audit berkala untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada anggaran. Baik, terima kasih kepada rekan saya Tihani. Untuk materi selanjutnya tentang pelaksanaan program yang akan disampaikan oleh rekan saya Irfan. Kepada Irfan, silakan. Baik, terima kasih pada moderator. Materi selanjutnya yaitu pelaksanaan program. Pelaksanaan pembangunan sekolah ini dikelola oleh kontraktor yang berpengalaman dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Setiap tahapan pembangunan akan diawasi dengan ketat, dimulai dari perencanaan hingga penyelesaian. Pemantauan berkala akan dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan jadwal dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Tim pengawas yang terdiri dari ahli konstruksi dan perencana juga akan memastikan keselamatan kerja di lokasi proyek dan kualitas konstruksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Irfan. Materi selanjutnya tentang koordinasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Hanifah Triindah. Kepada Hanifah, silakan. Koordinasi pembangunan sekolah ini memerlukan
kerjasama ini sangat penting untuk memastikan kelancaran dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Setiap pihak memiliki peran yang jelas dalam kebijakan seperti yang pertama, Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas perencanaan dan pengawasan pendidikan. Yang kedua, menyediakan dukungan administratif dan logistik. Yang ketiga, tokoh masyarakat menggalang dukungan dari masyarakat dan menyampaikan aspirasi mereka. Berikutnya, pihak swasta memberikan dukungan finansial dan sumber daya lainnya. Dengan kolaborasi ini, hambatan yang mungkin dapat diatasi dengan efektif dan berkelanjutan. Fasilitas pendidikan yang dapat terjamin. Baik, saya kembalikan kepada masyarakat. Juga terima kasih kepada rekan saya Bapak. Untuk materi selanjutnya tentang pengetahuan dan evaluasi proyek maka disampaikan oleh rekan saya Ikhlas. Kepada Ikhlas dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu pemantauan dan evaluasi proyek. Pembangunan akan dipantau secara berkala oleh tim kompeten untuk memastikan setiap tahapan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan pada setiap tahap dan setelah proyek selesai untuk menilai pencapaian tujuan. Umpan balik masyarakat juga akan diperhitungkan dalam evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di masa depan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ikhlas. Untuk materi selanjutnya mengenai peran digital yang akan disampaikan oleh rekan saya Gea Restu. Kepada saudara-saudari dipersilakan. Materi terakhir adalah peran digital. Penggunaan teknologi informasi memainkan peran penting dalam memastikan transportasi dan efisiensi proyek. Aplikasi manajemen proyek memungkinkan pemantauan real time terhadap kemajuan, anggaran, dan distribusi material. Selain itu, website dan aplikasi tulis akan digunakan untuk publikasi informasi sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan proyek dengan mudah. Teknologi ini juga mendukung dokumentasi dan pengarsipan data yang berguna untuk pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, menjamin akuntabilitas serta keberlanjutan program pendidikan. Demikian penyampaian materi dari saya kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Gea. Nah, dari penyampaian materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, maka dapat saya simpulkan bahwa proyek pembangunan sekolah menengah atas baru di Kabupaten Teluk Dalam bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan. Proyek ini melibatkan perencanaan matang, penggunaan teknologi untuk transparansi, pengarahan sumber daya dan partisipasi masyarakat, serta koordinasi antar berbagai pihak. Pembangunan dilakukan dengan pengawasan ketat untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan fasilitas. Anggaran berasal dari sumber yang beragam, dikelola secara transparan dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan serta manfaat maksimal bagi masyarakat. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami membuka sesi kritik dan saran. Apakah ada dari teman-teman yang ingin mengkritik dan saran, yang ingin memberikan kritik ataupun saran terhadap penyampaian materi dari kelompok kami? Jika ada, dipersilakan. Sepertinya tidak ada. Langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Jika ada, silakan. Baiklah, dipersilakan. Baiklah, saya Astrid Perdana Putri dengan info 304 dari program kelompok 4. Saya bertanya kepada kelompok 5 tentang bagaimana cara masyarakat dapat mengakses informasi terkait pembangunan sekolah tersebut. Baiklah, terima kasih pertanyaannya dari saudari Asti. Selanjutnya apakah ada yang bertanya? Silakan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya Tiara Anggreni dengan info 304 izin bertanya, yaitu bagaimana cara memastikan bahwa sekolah baru ini dapat beroperasi secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya dari saudari Tiara Anggreni. Kami buka satu pertanyaan lagi. Apakah ada dari teman-teman
dari rekan-rekan. Baiklah, mungkin langsung saja kami akan menjawab pertanyaan dari Asti Perdana Putri terlebih dahulu yang akan dijawab oleh rekan saya, Pani. Sudah Pani, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Asti yang mana bagaimana cara masyarakat dapat mengakses informasi terkait pembangunan sekolah tersebut. Yang mana masyarakat dapat mengakses informasi terkait pembangunan sekolah dapat melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia. Pertama, pemerintah daerah biasanya menyediakan informasi melalui situs web resmi mereka, di mana masyarakat dapat menemukan berita terbaru, laporan proyek, dan dokumen terkait pembangunan. Selain itu juga, rapat umum ataupun rapat forum warga sering diadakan untuk membahas proyek-proyek pembangunan, termasuk sekolah, di mana masyarakat dapat bertanya langsung kepada pejabat terkait. Media sosial juga menjadi platform penting untuk menyebarkan informasi, di mana akun resmi pemerintah atau lembaga pendidikan sering membagikan update dan informasi penting. Selain itu, masyarakat dapat menghubungkan dinas pendidikan setempat ataupun lembaga terkait untuk meminta informasi lebih lanjut dengan memanfaatkan berbagai sumber. Masyarakat juga dapat terinformasi dan terlibat dalam proses pembangunan sekolah di lingkungan mereka. Mungkin untuk jawaban saya semakin Baiklah, terima kasih kepada kami. Sebelum kami kembalikan kepada penanya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Asti mengenai bagaimana cara masyarakat dapat mengakses informasi terkait pembangunan sekolah tersebut. Untuk mengakses informasi terkait pembangunan sekolah, masyarakat dapat menggunakan beberapa cara antara lain. Yang pertama yaitu melakukan melalui pemerintah daerah, seperti datang langsung ke kantor pemerintah daerah setempat, misalkan kantor dinas pendidikan. Di situ meminta dokumen rencana pembangunan dan progres proyek sekolah. Yang kedua, melalui musyawarah pembangunan, seperti menghadiri rapat atau forum musyawarah di tingkat kecamatan atau kelurahan, dan juga bertanya langsung kepada pejabat atau panitia pembangunan sekolah. Yang ketiga, media digital atau online, yaitu mengunjungi website resmi pemerintah daerah serta mengikuti media sosial resmi pemerintah daerah yang memberikan update berkala. Yang keempat, media cetak atau elektronik seperti membaca laporan lokal dan juga mendengarkan radio setempat yang memberikan informasi pembangunan. Dilakukan melalui kontak langsung dengan pihak terkait seperti media sosial dan juga berkomunikasi dengan tokoh masyarakat setempat yang terlibat dalam proyek. Sekian yang dapat saya berikan. Saya kembali kepada Baiklah, terima kasih atas penambahan jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, saya sekarang akan memberikan kepada penanya bagaimana apakah udah paham dan mengerti atas jawaban yang disampaikan oleh rekan saya dan atas penambahan jawaban. Baik, saya dapat mengumpulkan jawabannya dan mengumpulkan bahwa bagaimana cara masyarakat dapat mengakses informasi terkait pembangunan sekolah tersebut melalui berbagai saluran komunikasi seperti situs web, melalui pemerintah, sosial, dan forum, serta media sosial. Baiklah, untuk selanjutnya pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Tiffany. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara ini, yaitu bagaimana cara memastikan bahwa sekolah baru ini dapat beroperasi secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Untuk memastikan bahwa sekolah baru dapat beroperasi secara berkelanjutan dalam jangka panjang, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, integrasi kurikulum berkelanjutan, yaitu dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, pengajaran interdisipliner, dan program pendidikan karakter. Yang kedua, penggunaan energi terbaru, implementasi teknologi energi terbarukan, edukasi dan kesadaran
bahwa sekolah baru dapat beroperasi secara berkelanjutan dan jangka panjang. Memastikan sekolah baru dapat beroperasi secara berkelanjutan dalam jangka panjang membutuhkan perencanaan strategis dan manajemen yang berbeda. Berikut ada 3 langkah yang dapat diambil. Pertama, yaitu perencanaan keuangan yang matang. Memastikan biaya operasional seperti gaji guru, peralatan fasilitas, dan berbagai objek diperhitungkan dengan baik. Selain biaya pendidikan, timbangan program berisi kerjasama dengan pihak ketiga dan penyimpanan cadangan dana untuk menghadapi situasi darurat. Poin kedua yaitu rekrutmen dan pengembangan SDM yang berkualitas. Merekrutkan guru dan staf dengan kualifikasi yang baik yang memiliki visi yang sejalan dengan sekolah. Memberikan pelatihan dan pengembangan profesional secara berkala untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Juga program pendidikan yang kompetitif. Menciptakan kurikulum yang relevan, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa serta perkembangan zaman. Memastikan program pembelajaran menunjukkan nilai tambah yang menarik bagi siswa. Dengan fokus pada masalah dan keuangan, pengembangan gaya sosial dan adaptasi terhadap perubahan, sekolah akan memiliki fondasi yang kuat untuk beroperasi secara berkelanjutan dalam jangka dekat. Sekian saya. Baiklah, terima kasih kepada Daniel. Langsung saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah mendengar paham atas jawaban yang disampaikan oleh rekan saya dan Daniel? Terima kasih kepada penyanyi atas jawaban yang telah diberikan. Dapat saya pahami bahwa untuk memastikan sekolah baru dapat beroperasi secara berkelanjutan dapat dilakukan yaitu integrasi kurikulum berkelanjutan, penggunaan energi terbaru, pengetahuan lingkungan kerja yang nyaman dan ramah, serta fasilitas dan perencanaan keuangan yang matang. Sekian saya kembalikan kepada Anda. Baiklah, terima kasih. Baiklah, sudah berakhir sesi tanya jawab, maka berakhir pula sesi presentasi kami. Pada kali ini kami dari kelompok 5, saya perwakilan dari kelompok 5. Jika ada kami salah kata dan salah penyampaian